Yes. Kalau ngeliat video tadi, masih inget nggak? Perjalanan ekspedisi Tanah Sumatera dari Jakarta sampai Aceh. Oh pasti masih inget banget dong Fit. Waktu itu kan kita naik Hyundai Creta dan perjalanan yang kita tempuh itu sampai sekitar 2.700 km. Benar banget. Nah dari perjalanan itu, menurut lu apa yang menarik dari Hyundai Creta? Banyak banget ya. Tapi daripada kita berangan-angan, mendingan kita lihat langsung unit yang kita gunakan di ekspedisi Tanah Sumatera. Nah sebelumnya, welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Nah ini dia yuk. Hyundai Creta yang kita gunakan saat ekspedisi Tanah Sumatera. Ini varian tertinggi ya, Hyundai Creta Prime. Betul. Jadi selain varian tertinggi juga yang paling lengkap fiturnya dibanding yang lainnya. Kalau kita lihat dari tampangnya, ini elegan banget ya. Dia ini pakai grill parametric jewel pattern. Jadi ini kayak permata lah. Dan ini semua kromium nih. Dan menariknya, ini ada daytime running light. Dia nyatu nih sama grillnya. Interesting ya, jadi kalau IRL-nya mati, dia seakan jadi satu sama grillnya ya. Betul banget, betul banget. Kita turun ke bawah nih, ada headlamp. Lampunya sudah teknologi LED, tentunya penerangannya udah luar biasa dong ya. Nah, kalau kita flashback pas kita ekspedisi Tanah Sumatera, gimana impresi lu waktu ngerasain fitur LED headlamp ini? Yang pasti penerangannya luar biasa banget, karena kita sempat selama 10 hari perjalanan, itu melewati jalan di malam hari. Minim banget Sempat lewat hutan juga ya? Betul, lewat hutan malah ya, jalan sempit. Ada di mengarah ke Maninjau, bahkan di Sibolga, yang kita sampai jam 12 malam, dan penerangan dari headlamp Hyundai Creta ini oke banget. Jadi dengan gaya dan desain yang sedemikian rupa ini, Hyundai Creta punya ciri khas yang kuat banget ya sebagai sebuah SUV. Betul banget. Kalau tampangnya kayak gini, gimana samping dan belakangnya? Penasaran kan? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah Fit, sekarang kita lihat bagian samping dari Hyundai Creta ini. Yes. Kalau kita lihat proporsi dan tatanan desainnya ini pas. Dan posisi roda belakangnya itu juga hampir mentok sama bagian ujung dari belakangnya. Makanya mobil ini jadi punya wheelbase yang panjang sampai 2,6 meter. Betul banget. Wheelbase ini tentunya akan berpengaruh nih pada kelapangan kabin. Nanti kita bahas ya, kita masuk ke dalamnya. Kemudian juga pengendalian. Kita udah ngerasain banget waktu dari Jakarta ya sampai ke Aceh. Itu benar-benar stabil, fleksibel gitu, dan dinamis lah pokoknya. Betul. Handling dari Hyundai Creta ini. Nah kalau masih kita lihat bahas bagian sampingnya, velgnya juga atraktif. Dia punya diameter 17 inci dengan desain pattern diamond cut. Ya, dan dia juga two-tone color ya, jadi dua warna. Ini ada chromium dan hitam gelap. Kemudian di belakangnya yuk, ini ada apa tuh? Pengeremannya cakram nih, tapi nggak cuma di depan. Semua roda udah pakai rem cakram. Dan ini kepake banget ya. Pakai banget. Waktu kita paling kerasa itu waktu nyetir turun ke arah Danau Maninjau, lewat Kelok 44, jalannya turun dan belok-belok, dia menuntut performa pengereman yang prima. Dengan adanya rem cakram di semua roda Hyundai Creta ini, jadi membuat handling dan karakter pengendalinya jadi lebih terpercaya dan lebih mantap. Dan ada satu lagi nih, apa tuh? Ground clearance-nya yang mencapai 200 mm. Waktu itu lewatin sungai kalau nggak salah. Oh iya, itu salah satu highlight yang paling gue inget dari perjalanan kita ekspedisi Tanah Sumatera sama Hyundai Creta ini. Iya. Jadi ada satu titik di mana kita lewat jalanan yang terputus dan kita harus ngelewatin atau nyebrang sungai yang waktu itu kedalamannya cukup tinggi, hampir setengah ban. Beruntungnya dengan ground clearance yang sampai 200 mm ini kita nggak ragu sama sekali untuk ngelakuin jalan yang benar-benar challenging waktu itu. Betul. Nah, itu dia tadi tampilan samping dari Hyundai Creta. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Oke. Nah Fit, sekarang kita udah di bagian belakang dari Hyundai Creta yang nggak kalah menarik dibandingkan bagian depan sama sampingnya. Tampilannya ini khas SUV banget dan dia punya desain boomerang shape signature yang menjadi ciri khas dari Hyundai Creta ini. Ya betul banget yuk, dan lampu ini terlihat jelas oleh pengemudi di belakang. Masih ada satu lagi nih. Apa tuh? Area bumpernya. Ini gayanya atraktif dan dia two-tone, tentunya biar nggak monoton. Mantap, cakep banget bridgingnya. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya. Oke, mumpung kita udah di bagian belakang ya. Ya, dan ini sudah elektrik ya, jadi tinggal pencet aja nih, jadi gampang dan praktis. Kapasitasnya 416 liter. Jadi waktu kita ekspedisi waktu itu, selain bisa muat 2 koper, dia masih bisa kita isi lagi sama barang-barang keperluan syuting yang juga dimensinya nggak kecil ya. Nggak kecil, ukurannya besar, kamera, terus dan sebagainya macamnya lah, itu masuk. Dan kalau sebenarnya kalau misalnya masih kurang, dirasakan kurang kapasitasnya, ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Kita tinggal lipat aja kursi bagian baris keduanya.
Bahkan dia terlipat hingga rata lantai. Jadi untuk akomodasi dan fleksibilitasnya bisa diandalkan juga dari Hyundai Creta ini. Nah, jadi itu dia semua tentang eksterior dari Hyundai Creta. Yes, dan sekarang kita lanjut ke interior. Oke, kita sekarang berada di kabin Hyundai Creta. Ini interior yang jadi tempat huni kita selama 10 hari ekspedisi Tanah Sumatera. Betul banget. Dari segi tampilan ya, tampilannya ini sederhana sebenarnya, nggak banyak aksen-aksen yang kompleks, tapi kesannya elegan. Dia ada black piano, ada silver juga ya, terus ada seperti motif kulit, dan dashboardnya ini sendiri posisinya tidak terlalu membumbung tinggi lah ya. Iya sih, jadi untuk visibilitas pengemudi nih, ini masih enak banget. Poncong depannya itu masih kelihatan, kap mesinnya, jadi kita enak lah untuk ancang-ancang pakai mobil ini. Nah, di dashboardnya ada apa aja sih? Kita lihat nih, di sini ada head unit, udah pasti ya. Head unit ukurannya 8 inci dan bisa terhubung ke smartphone menggunakan Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi kalau mau dengerin musik dari aplikasi yang ada di smartphone, bisa banget gitu. Sama navigasi dari misalnya Google Maps, Waze, bisa juga diakses dari head unitnya. Bahkan ada suaranya kan, suara ngasih tau belok kanan, belok kiri, itu keluar banget. Dan suara dari sistem infotainmentnya juga bagus ya, karena Hyundai Creta ini dilengkapi dengan sistem audio dari Bose. Betul banget, nih Bose Premium Audio System. Oke, kita lanjut ya, dari head unit di bawahnya ini ada pengaturan AC dan dia pakai display digital, jadi informasinya lengkap dari mulai suhunya berapa, terus kecepatan kipasnya juga terlihat jelas nih. Dan untuk mengontrolnya juga gampang karena dia pakai model knop putar sama tombol. Dan ini sebenarnya jaraknya dengan kita nih sebagai yang duduk di penumpang maupun di pengemudi ini accessible banget ya, gampang dijangkau ya. Gampang dijangkau, betul. Oke, kita turun lagi ke bawah, ini ada wireless charger. Ya memang sih nggak semua smartphone ya bisa dipakai wireless charger, makanya Hyundai Creta tetap menyediakan colokan USB ini. Ya, ada 2 lagi. Ada 2, betul. Dan ini untuk menghubungkan juga ke sistem infotainment. Betul. Bahkan di tengahnya masih ada power outlet 12 volt. Jadi kalau mau ngecas lebih banyak gadget lagi, bisa diakses. Apalagi nih yang kita lihat dari interior. Nah, jadi di konsol tengah ini tentunya ada tuas transmisi. Betul. Ini tuas transmisi IVT yang merupakan jenis atau hasil pengembangan lebih lanjut dari basis transmisi CVT. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan kirinya ini ada masing-masing tombol gambar jok dengan kipas. Nah, ini kalau kita aktifin ini adalah ventilated seat. Jadi kalau misalnya kita berkendara di cuaca yang terik, panas kayak di Jakarta, terus macet, dan kita nggak mau kepanasan, kita bisa aktifin ventilated seatnya dan dia akan menghembuskan udara dingin dari jok ke punggung dan bagian paha masing-masing. Kemudian di bawahnya itu di sebelah kanan ada juga tombol tambahan, ini gambarnya P dan kamera, ini untuk mengaktifkan kamera belakang yang terintegrasi sama head unit 8 inci tadi. Jadi kalau mau parkir itu jadi lebih mudah, lebih praktis, gampang, pasti lebih aman lah ya, lebih aman. Jadi betul, kita bisa memantau kondisi di belakang. Oke, kita geser lagi nih ke belakangnya. Ini masih ada, untuk pengemudi, di sini ada tombol pilihan untuk drive mode dan traction mode dari Hyundai Creta. Jadi masing-masing, kalau untuk drive mode itu ada 4, sport, ada normal, ada eco, dan smart. Sementara untuk traction itu ada 3, mulai dari sand, snow, dan mud. Jadi bisa disesuaikan traction dan drive mode-nya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi berkendara di jalan yang kita lalui. Betul. Nah, kita bergeser dikit lagi dari tombol drive dan traction tadi. Di sini ada electric parking brake dan auto hold yang fiturnya itu benar-benar membantu misalnya kita lagi berada di tengah kemacetan, jadi kita nggak harus terus-terusan nahan nginjek pedal rem, kita tinggal injek aja sekali sampai mentok, terus kita lepas, mobil akan tetap berhenti walaupun posisi tuas transmisinya belum di netral atau parking. Nah, ada satu lagi nih fitur yang menarik dari interior Hyundai Creta, yaitu air purifier. Air purifier ini bisa dikontrol dengan menekan tombol yang ada di bagian atas ini. Ini bisa diatur mau normal atau bahkan bisa jadi lebih kencang juga untuk penyaringannya. Kita lanjut lagi untuk di area pengemudi. Untuk bagian pengemudi, seperti kita bahas tadi, dashboardnya kan emang nggak terlalu tinggi posisinya. Betul. Jadi enak untuk visibilitas ke pengemudi. Kemudian kalau kita mau dapat posisi pengemudi yang lebih ideal lagi, kita bisa atur se-fleksibel mungkin. Mulai dari maju mundur nih joknya, kemudian bisa naik turun, reclining juga pastinya. Dan kalau masih kurang, kita bisa atur posisi kemudinya ya. setirnya. Ini tilt and telescopic. Jadi sebenarnya bisa mengcover semua karakter tubuh
Benar. pengemudi ya. Dan jangan lupa di balik setirnya ini ada tombol pedal shift untuk merasakan simulasi perpindahan transmisi secara manual. Dan ini kepake juga. Pakai banget waktu itu kita ketemu jalan yang di pegunungan, di Pegunungan, belok-belok, betul. kita perlu torsi yang maksimal, kita bisa optimalin fungsi dari pedal shift ini. Memindahkan gigi ya. Betul. Untuk pindah torsi ya. Nah, untuk pengemudi sendiri di balik setir ini ada layar yang besar 10,25 inch yang jadi meter cluster full digital LED. Jadi selain informasi yang bisa kita dapetin seperti speedometer, tachometer, kemudian MID, di layar ini juga bisa jadi pusat pengendalian atau pengontrol dari fitur-fitur canggih dari Hyundai Smart Sense. Bener banget Yu. Jadi Hyundai Smart Sense ini adalah fitur keamanan pasif yang mampu menghindarkan pengendara dari bahaya pengemudi. Nah, selain itu, Hyundai Creta juga memiliki ini nih, tombol SOS. Oke, tombol SOS. Waktu itu pernah kita pakai ya waktu di Sumatera. Betul, jadi ini terhubung langsung ke pusat bantuan Hyundai. Jadi kalau kita mencet ini langsung terhubung tuh. Kalau butuh bantuan saat keadaan darurat, ini ngebantu banget. Nah, di sini juga sebelahnya ada tombol Blue Link. Blue Link itu kan fitur atau teknologi canggih dari Hyundai yang mana mobil itu bisa terhubung ke smartphone. Jadi di smartphone itu melalui aplikasi Hyundai Blue Link, kita bisa akses beberapa fitur atau kontrol seperti buka tutup kunci pintu sampai nyalain mesin untuk manasin sebelum kita pakai mobilnya. Kita lanjut ke bahasan belakang nih. Ada apa nih di belakang? Di belakang ini kelapangan kabinnya lega banget. Ruang kaki, headroom itu oke banget. Dan kenyamanannya juga ditunjang oleh adanya double blower. Jadi AC-nya itu nggak cuma di depan nih. Ditambah satu lagi, panoramic sunroof. Jadi penumpang belakang itu bisa ngerasain sensasi lega ya dengan visibilitas yang lebih bebas dari panoramic sunroof ini. Betul banget. Oke, kita udah bahas semua yang ada di kabin Hyundai Creta. Tapi ada satu lagi yang belum terbahas, yaitu performanya. Pakai mesin apa dia ini? Gimana kalau kita bahas aja di luar? Oke. Nah, Fit, mesin dari Hyundai Creta ini 4 silinder, 1500 cc, punya tenaga 115 PS, dan torsinya itu 143,8 Nm. Waktu kita pakai ekspedisi Tanah Sumatera, performa dari mesin Hyundai Creta ini responsif, enak banget untuk akselerasi dan segala macam, dan juga bisa diajak irit ya. Betul banget, jadi sangat-sangat menunjang perjalanan kita. Kalau masalah konsumsi nih ya, ngomongin irit nih, ini kita waktu perjalanan itu bisa mencapai sekitar 15 km per liter. Lumayan dengan irit ya. kombinasi jalan tol ya, sempat jalan tol, jalan raya, dan perkotaan. Sempat lewat hutan dan gunung Oh juga ya. iya, secara ya overall mobil ini benar-benar mendukung kita ya, perjalanan, dan ini sangat worth to buy lah ya. Ya, jadi Hyundai Creta ini selain performanya oke, tampangnya atraktif, juga punya fitur yang lengkap banget. Jadi ini bisa jadi kendaraan yang cocok banget sesuai dengan kebutuhan kita sebagai konsumen. Betul banget Yu. Jika Anda tertarik untuk memiliki Hyundai Creta, Anda bisa mendatangi dealer-dealer Hyundai terdekat yang tersebar di Indonesia. Itu dia tadi review Hyundai Creta bersama kami di perjalanan ekspedisi Tanah Sumatera. Sampai jumpa di video Carvaganja selanjutnya, and Let's talk about cars.